Mbak Nania ini Iya, mengalami Kak. kuasa Tuhan yang sangat supranatural ya pada saat Diproses luar beliau biasa juga, sholat. Kak. Iya, iya, memang begitulah. Ikut Tuhan yang benar Iya, itu harus lewat proses, ya. Jadi, prosesnya luar biasa, mesti pikul salib ya, semua. Saya bilang sama Allah waktu itu, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Itu spontanitas, sangat-sangat spontanitas. Saya nggak ada tuh yang kepikiran gimana-gimana, nggak. Cuman ngomongnya cuman gitu aja, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tunjukin ke saya. Situ ada cahaya kecil malah membesar di tembok saya. Dan itu cahayanya sangat silau dan itu sangat putih banget. Saya sampai sampai apa namanya nggak bisa lihat kan karena silau gitu. Terus di situ ada sosok wajah yang saya sebelumnya tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal. Ketika saya buka mata, saya ngelihat itu, saya cuma sebatas leher dan kepala saja. Terus dia tersenyum pada saya. Dia tersenyum. Saya bingung. Saya dulu punya sixth sense. Saya dulu punya indera keenam. Saya bisa memprediksi orang mau meninggal seperti apa. Saya bisa memprediksi bakal ada kejadian apa. Saya bisa melihat apa, the things, maksudnya itu suatu yang hal-hal yang gaib. ini buat kesaksian yang luar biasa. Jadi memang ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah ya teman-teman. Betul, Karena betul. saya kasih penjelasan seperti ini. Tuhan Yesus itu kebenaran. Tuhan Yesus itu kebenaran. Dia turun dari surga untuk menyelamatkan manusia. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Yang kami hadirkan hampir semuanya mengalami hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah kesaksian ya. Dan ini juga merupakan kilas balik kita melihat apa yang menjadi dasar dari seorang artis Nania Idol ketika murtad dahulu ya. Nah, di sini dia memberikan kesaksian di channelnya Yusuf Manubulu lebih kurang 7 bulan yang lalu ya. Dan juga Yusuf Manubulu yang mengundang Nania Idol. Di sini dia merasa bangga dan merasa yakin sekali bahwa Nania Idol ketika itu benar-benar sudah dipilih oleh Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan ya. Dan tentunya itu tidak akan pernah berubah lagi setelah memeluk Kristen. Nah, juga cerita yang disampaikan Nania Idol ketika itu ini benar-benar membuat Yusuf Manubulu sangat gembira, terlena ya dengan apa yang diceritakan oleh Nania Idol yang sebagiannya itu masuk ke dalam hal-hal gaib yang tidak akan pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, bagaimana video lengkapnya nanti kita akan simak bersama. Namun sebelumnya seperti biasa saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like serta share-nya. Dan begitu juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk mendukung channel Salam Satu Akidah. Nah, tanpa panjang lebar lagi kita simak terlebih dahulu videonya. Kita sapa dulu Mbak Nania Idol. Selamat malam Mbak Nania.
Selamat malam Bapak, apa kabar? Apa kabar? Apa Ya, kabar? puji Tuhan baik. Haleluya, luar biasa ya. Mbak Nania ini mengalami Iya, Kak. kuasa Tuhan yang sangat supranatural ya. Pada saat Diproses luar beliau biasa juga, sholat. Bapak. Iya, iya. Memang begitulah. Ikut Tuhan yang Iya, benar itu harus lewat proses, ya. prosesnya Jadi, luar biasa, mesti pikul salib ya, semuanya saya lewatin, tapi puji Tuhan, saya ya. masih Terima hidup dan kasih. tetap Terima di kasih sini. dulu ini buat Iya, Mbak Nania ya, yang saya juga terima sudah kasih hadir Pastor dan sudah mau memberikan respon luar biasa berbagi. pada malam hari ini. Anda luar biasa sekali ya. Terima kasih. Dan Terima kasih. pada malam hari ini Mbak Nania akan berbagi kepada teman-teman semua di channel Yusuf Manubulu supaya kita semua yang sudah percaya Tuhan Yesus bisa dikuatkan. Yang belum percaya Tuhan Yesus bisa dicerahkan, bisa tersadarkan bahwa ada satu Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Mbak Nania mungkin voice-nya bisa lebih keras ya Mbak, supaya bisa maksimal ininya tayangannya ya. Mungkin segini cukup ya Pak ya. Oke, Mbak Nania. Oke, mulai dari latar belakang dulu nih supaya orang lebih jelas. Oh, Mbak Nania dulu imannya seperti ini, di doktrin seperti ini ya. Oke, Mbak Nania, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih. Saya sebenarnya berterima kasih dulu dan mengucapkan shalom buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan YouTube kali ini. Saya memperkenalkan diri saya dulu, saya Nania Yusuf. Saya terlahir dari keluarga di seberang dulu, ya kan. Saya punya nama asli saya Narnia Kurniawati Yusuf, cuman karena ikut Indonesian Idol jadi dipersingkat jadi Nania Yusuf, dan lebih nama panggungnya Nania karena biar pelafalan orang Indonesia tuh nggak susah. Kalau Narnia kan agak susah kan, jadi huruf R-nya dihilangin jadi Nania begitu. Puji Tuhan, saya dulu agama saya di sini bilang gimana ya? Saya dulu mempunyai kepercayaan, saya Islam dulu dari kecil, dari saya lahir sampai akhirnya saya umur saya tahun 2009 akhirnya saya memutuskan untuk menjadi anak Tuhan karena saya melewati semua proses yang Tuhan berikan kepada saya pastinya. Saya dulu dari kecil dididik untuk menjadi seorang muslim yang baik. Terus saya diajarin untuk sholat, diajarin untuk ngaji dan sebagainya. Keluarga saya, bapak saya dari Jawa, asli Jawa, mami saya ada half Pakistan Jawa. Dan memang kita dari kecil semuanya memeluk agama Islam. Terus pendidikan saya terakhir saya kuliah di Vkom, Fakultas Komunikasi di UPN Surabaya. Tapi nggak tahu kenapa memang dari kecil, dari SD itu saya sudah tertarik dengan agama Kristen, karena saya waktu itu saya masih ingat saya kelas 2 SD itu saya pelajaran agama selalu kabur di anak-anak agama Kristen, karena di sana saya bisa diajari nyanyi, menceritakan bagaimana indahnya surga. Namanya juga anak kecil kan ya. Anak kecil itu kan pasti sukanya kan yang hal-hal yang menggembirakan gitu kan, bikin happy segala macam gitu. Saya sempat kabur-kaburan waktu itu dan nggak tahu kenapa setiap kali saya tulis biodata, zaman dulu kan namanya biodata ya Pak. Nama biodata saya itu agama saya Kristen gitu, karena saya tertarik dengan nyanyi, dengan menceritakan kehidupan agama Kristen seperti apa gitu kan. Terus dari situ saya sempat keluarga saya sempat bapak sama mami saya sempat dipanggil gitu kan, sebenarnya menanyakan sebenarnya agamanya Nania ini apa sih gitu kan. Terus mereka bilang agamanya Islam gitu kan. Mulai dari situ mereka mungkin agak bukan was-was ya, lebih tepatnya berjaga-jaga kali ya. Mungkin kok anak saya kok nulis agamanya adalah agama Kristen gitu, sampai suatu saat bapak sama mami saya itu keluarga saya sangat strength banget, jadi benar-benar yang sangat ketat banget dan disiplin banget. Saya mulai diajarin untuk ngaji, tapi memang dasarnya anak gimana ya, anak yang aktif banget gitu kan ya, disuruh ngaji cuman bertahan sehari gurunya gitu kan, terus sampai dimasukin ke TPA segala macam kayak gitu, yang ada main perang-perangan, yang ada main sarung kayak gitu-gitu kan ya. Jadi memang dari kecil itu memang
Jadi memang dari kecil itu saya sudah bukan didoktrin, sebenarnya sudah dididik sih. Kalau saya bilang doktrin kayaknya terlalu vulgar ya, tapi saya dididik memang terlahir sebagai Islam gitu kan. Cuman di sini sudah ada namanya eh, seperti apa ya? eh Zaman dulu kan masih anak-anak kan masih belum tahu kan mana yang benar mana yang tidak gitu, karena tapi di situ orang tua sudah mengatakan bahwa kamu sebenarnya Islam kayak gitu. Selalu ngomong seperti itu sampai akhirnya diajarin ngaji, tapi semuanya pada mental semuanya gitu kan, sampai mereka mikirnya ini gimana sih, sampai orang tua saya pun juga kamu tuh maunya kayak gimana gitu kan ya. Singkat ceritanya adalah akhirnya saya memutuskan untuk saya nggak ikut pelajaran agama pada waktu itu, di mana di waktu SD sampai SMP gitu. Tapi tetap saya diajarin untuk sholat segala macam, saya tetap sholat. Saya diajarin untuk puasa 40 hari, saya diajarin puasa untuk Senin Kamis segala macam. Ketika kalau misalkan saya pengen mendapatkan sesuatu, saya harus bahasanya tuh kayak kamu harus berdoa, kamu harus sholat, kamu harus puasa biar semuanya lancar kayak gitu kan. Dan saya menjalani itu semua. Saya menjalani itu semua sampai akhirnya saya waktu itu kuliah, semuanya saya jalanin, dan mereka pun juga seneng gitu loh, sampai semua saya lakuin, dari sholat sunnah, sholat duha saya ikutin, sholat tahajud saya ikutin gitu kan ya. Sampai akhirnya akhirnya saya menemukan titik balik dalam kehidupan saya. Titik baliknya adalah ketika saya terima Tuhan Yesus. Jadi waktu itu ada Alkitab teman saya, sahabat saya sendiri, si Dede namanya. Waktu itu datang ke tempat saya sudah di Jakarta waktu itu, udah ikut Indonesian Idol. Waktu tahun 2007-an lah. Tahun 2007 dia datang ke tempat saya, kita ngobrol, dan dia kebetulan dia Kristen, dan dia waktu itu pulang dari gereja, terus kita ngobrol, terus dia pamit pulang, Kak aku pulang dulu ya. Oke gitu kan. Terus nggak tahu kenapa waktu itu Alkitabnya ketinggalan. Nah dari Alkitab ketinggalan itu, saya kan orangnya kan nggak bisa, saya orangnya nggak bisa ditantangi, dan saya orangnya sangat penasaran. Ini sebenarnya apa sih gitu kan? Saya penasaran. Saya waktu itu habis sholat Isya, saya baca itu Alkitab ya. Saya baca Alkitab. Di situ ada tulisan bahwa kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada. Mungkin pada waktu itu Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bahasa yang saya tahu. Karena kan dari kecil kan saya memang nggak bisa ngaji karena saya bandel gitu lah ya. Tapi Tuhan itu, kalau misalkan Tuhan waktu itu menunjukkan bahwa siapa Tuhan dengan cara mungkin dengan bahasa Alkitab yang saya tidak tahu, saya mungkin nggak akan terima Yesus gitu kan. Sampai akhirnya saya baca Alkitab, saya ada tulisan itu, kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada. Saya tutup Alkitab, jam 11 saya tidur. Terus saya bangun jam 3. Saya terbiasa bangun pagi karena sholat tahajud kan ya. Saya bangun jam 3, terus saya ambil air wudhu, terus saya sholat tahajud. Nah, lagi sholat tahajud itu, nggak tahu kenapa pas saya lagi sujud gitu, saya bilang sama Allah waktu itu, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Itu spontanitas, sangat-sangat spontanitas. Saya nggak ada tuh yang kepikiran gimana-gimana, nggak. Ngomongnya cuman gitu aja, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tunjukin ke saya. Karena saya bilang dari awal kan saya orangnya nggak bisa ditantangi dan nggak bisa dibikin penasaran kan. Sampai akhirnya setelah saya doa semuanya, saya sujud syukur semuanya, terus saya kembali tidur lagi, ya kan, kembali tidur lagi. Nah pas lagi in between itu antara tidur dan nggak tidur itu, tiba-tiba saya dengar pintu kamar saya itu diketok 3 kali. Pintu kamar saya diketok 3 kali. Saya biasa tidur gelap, cuman ada cahaya sedikit doang gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu saya tuh pengen tidurnya tuh gelap, karena kan saya mikirnya udah pagi juga kan ya gitu. Terus pas saya kaget, saya lihat saya dengar ada pintu diketok 3 kali. Saya buka mata, nah di situ ada cahaya kecil malah membesar di tembok saya. Dan itu cahayanya sangat silau dan itu sangat putih banget. Saya sampai nggak bisa lihat kan karena silau gitu.
Terus di situ ada sosok wajah yang saya sebelumnya tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal. Ketika saya buka mata, saya ngelihat itu, saya cuman sebatas leher dan kepala saja. Terus dia tersenyum pada saya. Dia tersenyum. Saya bingung. Saya dulu punya sixth sense. Saya dulu punya indera keenam. Saya bisa memprediksi orang mau meninggal seperti apa. Saya bisa memprediksi bakal ada kejadian apa. Saya bisa melihat apa, the things, maksudnya itu suatu yang hal-hal yang gaib segala macam saya bisa gitu. Nah, tapi kali ini ketika saya buka mata dan saya lihat, ini kok sosoknya beda banget ya. Kok saya nggak pernah tahu nih, bukan serem, tapi kok saya malah yang ngerasa nyaman, terus saya ngerasa apa namanya, tenang gitu. Dan ketika saya melihat matanya itu dalam banget, itu benar-benar buat saya tuh sangat-sangat ngerasa kalau ini loh nyaman, ini loh tentram, ini loh aman, dan saya ngerasa dilindungin gitu. Dan dia senyum pada saya, dia benar-benar tersenyum. Terus saya mikirnya gini, kalau misalkan ini sesuatu yang aneh yang saya bilang tadi, sesuatu yang negatif, mungkin saya nggak akan ngerasa nyaman, yang ada saya takut gitu kan. Sampai akhirnya setelah itu saya cuman itu kejadian cepat banget, sekitar ada mungkin 10 detik, 15 detik ada. Karena itu cepat banget, begitu dia Yesus nongol itu, saya benar-benar kaget dan saya merasakan semuanya. Hal positif semuanya saya rasakan. Ya karena kenyamanan itu tadi kan. Setelah itu saya balik lagi tidur, dan saya cuman saya pas bangun, saya cuman mikir doang, itu tadi apa ya? Kok aneh banget ya? Kok nggak pernah ngeliat sebelumnya gitu. Sampai akhirnya saya nggak berani cerita sama siapa-siapa, ke mami, ke bapak, saya nggak mungkin cerita karena itu kan sesuatu yang saya juga belum tahu pasti sebenarnya itu apa gitu. Akhirnya saya keep sendiri. Tahun 2008 akhir, saya akhirnya cerita ke teman saya. Waktu itu dia punya dia juga melayani juga. Jadi teman-teman saya sama Kak Joy, sama Bang Lucky gitu kan, yang mereka, si Kak Joy ini sering banget pelayanan sama Bang Roy ini. Dia orang Manado, Bang Roy Monday. Saya cerita sama Bang Roy. Waktu itu kita di Oakwood, di mana di Kuningan. Kita cerita, Bang, aku pengen cerita deh, tapi aku nggak berani mau cerita sama siapa. Mau cerita apa kamu, Nania, gitu kan? Jadi saya ceritakan semuanya itu. Dia cuma bilang gini, Nania, kamu itu sudah dipilih Tuhan Yesus untuk jadi anaknya. Maksudnya? Saya bilang gitu kan. Iya, kamu dipilih Tuhan Yesus untuk melayani dia. Melayani. Apa itu melayani? Saya nggak tahu kan. Terus dia cuma bilang gini, Nania, kamu punya suara yang luar biasa. Kamu dapat gift luar biasa dari Tuhan. Anugerah luar biasa dari Tuhan Yesus. Pergunakan itu, nak. Dia bilang gitu. Saya bingung. Melayani itu apa? Saya tahu arti melayani adalah ketika saya melayani misalkan ibu saya atau bapak saya atau anak saya melayani itu. Tapi saya nggak tahu maksud dari melayani ke Tuhan itu apa, seperti apa. Dia cuma bilang, layani Tuhan dengan suara kamu, permuliakan dia dengan nyanyian kamu. Dari situ saya langsung mikir, emang iya ya, emang orang Kristen begitu ya. Saya bilang gitu kan, emang orang Kristen nggak ada yang sholat segala macam kayak gitu. Karena saya benar-benar dididik benar-benar sangat-sangat Islam banget gitu. Tapi di bang fanatik juga enggak, tapi membebaskan. Cuman dari kecil memang sudah terbiasa seperti itu. Hingga akhirnya saya waktu itu saya DM sama Bang Roy. Dia bilang, oke, sekarang kamu harus mencoba untuk menerima hadirat Tuhan seperti apa gitu. Dan akhirnya dia kasih beberapa CD lagu. Terus dia bilang gini, minggu depan kamu akan saya ajakin untuk melayani Tuhan. Wow, apalagi nih, saya bilang gitu kan. Kamu dengerin beberapa lagu ini, Nania, saya kirim ke rumah kamu dan dengarkan. Kamu siapkan satu lagu aja. Lagu itu yang benar-benar kamu harus dengarkan, kamu resapi seperti apa. Itu akan membawa kamu, dia bilang gitu. Akhirnya Pak, waktu itu hari Jumat dia kirim, ya kan? Hari Rabu dia kirim, hari Jumat sampai waktu itu tahun 2008 akhir. Terus akhirnya saya dengerin ada satu lagu, dan ini benar-benar lagu ini membuat saya itu sampai sekarang ketika saya lagi ngerasa sendiri, meskipun sebenarnya saya nggak sendiri, saya punya Tuhan,
ketika saya lagi hopeless, ketika saya lagi merasakan apa yang Tuhan kasih saya untuk memproses saya dengaran lagu itu. Judulnya Bagai Raja Wali. Lagu itu pertama kali saya dengerin. Saya terbiasa nyanyi itu, dengerin lagu, hafalin lagu dengan saya menutup mata, saya hafalin liriknya. Tapi kali ini Pak, ketika saya dengerin lagu itu, badan saya itu berasa kayak ada yang ngangkat. Itu ringan banget. Saya nggak berani buka mata. Apalagi pas saya denger live-nya yang ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Itu badan saya itu berasa kayak enteng banget. Jadi kayak saya tuh ngerasa kalau saya tuh lagi nggak di tempat tidur, tapi kayak lagi diangkat gitu. Terus saya nggak berani buka mata gitu karena saya takut gitu kan. Saya masih ngedenial, masih yang masih yang bisa belum terima yang masa iya seorang muslim dengerin lagu kayak begini? Masa iya sih saya Islam harus mendengarkan lagu-lagu gereja? Saya masih di hati saya masih yang rasa yang wah enggak deh kayaknya, enggak deh masih kayak begitu. Tapi Tuhan dengan memang sifat Tuhan itu luar biasa, dengan kesabaran Tuhan seperti itu. Jadi saya ngerasa bahwa wow, ini ya yang namanya kuasa Tuhan tuh. Saya baru sadar itu ketika saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat saya. Dengan saya pengen nangis, maaf. Dengan kuasa Tuhan yang luar biasa sampai akhirnya saya waktu itu memberanikan diri untuk bawain lagu itu pelayanan. Waktu itu hari Minggu akhirnya saya ketemu sama Bang Roy lagi, saya ngobrol sama Bang Roy cuma bilang, ayo Nania, kamu mulai melayani Tuhan. Akhirnya saya datanglah ke gereja waktu itu di Gading Serpong. Saya masih ingat gerejanya 2-3 lantai gitu kan, terus saya nyanyi. Nah, pas saya nyampe ke gerejanya itu, saya ngerasa gini, saya bilang gini ke diri saya, ini benar nggak ya? Ini saya ini Islam loh, kok saya masuk gereja ya? Apa kata orang tua saya? Apa kata keluarga saya? Apa kata teman-teman saya? Kok Nania bisa masuk ke gereja? Gitu kan? Tapi hati kecil ngomong kayak begitu, tapi kayak badan itu kayak mau balik ke belakang tuh kayak nggak bisa. Kamu harus lewatin ini semuanya gitu kan? Akhirnya saya melayani Tuhan, akhirnya saya duduk manis, sampai akhirnya saya dipanggil untuk ke atas mimbar dan saya mesti ngomong. Saya bingung, saya nggak ngerti. Kalau misalkan saya shalom, saya nggak ngerti artinya apa. Saya ngomong assalamualaikum nggak mungkin karena bukan tempatnya. Akhirnya saya cuma bilang gini, selamat pagi, saya Nania, semoga saksian. Nah, pas lagi saya ragu-ragu seperti itu, saya benar-benar takut. Tiba-tiba ada suara ngomong di telinga saya. Suaranya begini, Nania, ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Itu 3 kali ada di telinga saya. Nania, ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Sampai akhirnya saya nyanyi. Selesai nyanyi, saya duduk, saya lemes. Maksudnya apa nih? Gitu kan? Sampai akhirnya waktu itu saya pegang handphone, saya mainan handphone. Karena saya nggak tahu pendeta pas lagi khotbah, saya nggak tahu artinya apa, jadi saya main handphone. Saya WhatsApp teman-teman saya. Gue lagi ada di gereja nih, gue salah nggak ya, gitu kan. Sampai akhirnya acara kebaktiannya selesai, saya turun ke bawah. Pas saya mau pulang, tiba-tiba saya dikejar sama anak kecil, sekitar umur 5 tahun, 6 tahunan lah, namanya Michelle waktu itu. Dia bilang gini, tante, aku mau ngomong sama tante. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Terus mamanya bilang, iya Nania maaf ya, mau foto sebentar, terus ada yang mau disampaikan sama si Michelle, dia bilang gitu kan. Oke, nggak apa-apa kak, gitu kan. Terus dia bilang gini, tante, aku tadi lihat Tuhan Yesus peluk tante Nania dari belakang. Hah? Kamu lihat di mana? Tadi pas tante Nania lagi nyanyi. Itu perasaan saya, wah, campur aduk. Saya antara percaya dan nggak percaya. Terus akhirnya Bang Roy, saya tanya, Bang Roy lihat nggak? Ya nggak mungkin saya lihat namanya. Kamu yang bisa merasakan. Terus saya nanya ke mamanya, Kak, kok bisa Michelle ngomong kayak gitu?
Terus dia bilang gini, Nania, Michelle itu adalah tim pendoa kita yang paling muda. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan, dia bisa melihat hadirat Tuhan. Dan dia tadi harusnya sekolah minggu, tiba-tiba dia ngomong, Mami, aku nggak mau sekolah minggu, aku pengen lihat Tante Nania dari di depan. Dia bilang gitu. Dan dia menyampaikan itu. Mulai dari situ saya pulang, saya merenungi, jadi benar-benar ada ya Tuhan Yesus ya. Saya bilang gitu. Apa yang saya rasakan selama ini, yang dulunya saya merasakan ketika saya masih di seberang, saya merasakan oh begini. Tapi ketika saya mengenal Yesus, yang ada saya merasakan sentuhan itu ada, nyata itu ada, hidup itu ada. Saya merasakan begitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pelayanan. Saya melayani segala macam, saya sampai keluar kota gitu kan ya. Dan saya di situ belajar Alkitab sedikit demi sedikit. Saya bercerita ke teman-teman saya. Dan mereka yang paham tentang Alkitab, saya orangnya rajin bertanya-tanya. Mereka kirim saat teduh seperti apa, terus pembahasan gereja, Alkitab seperti apa. Saya datang ke gereja, saya memuji Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kuasa Yesus yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika saya sudah mendapatkan itu semuanya, saya merasa nyaman, saya merasa tenang, saya merasa ada kedamaian. Saya dibaptis waktu itu tahun 2009 bulan September di Bandung, di Lembang waktu itu. Oke, baik, puji Tuhan ya. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Jadi memang ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah ya teman-teman. Karena saya kasih penjelasan seperti ini. Tuhan Yesus itu kebenaran. Tuhan Yesus itu kebenaran. Dia turun dari surga untuk menyelamatkan manusia. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Itu tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 13. Ayat 13 apa 11 ya. Di situ dikatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka iblis akan marah. Ya, dia akan menggunakan keluarga, dia akan menggunakan teman, dia akan menggunakan lingkungan, dia akan menggunakan siapa saja yang iblis akan pakai untuk menyiksa. Ya, yang dipakai iblis untuk menyerang iman kita supaya apa? Supaya kita mundur dan jangan ikut Tuhan Yesus. Kok bisa begitu? Ya, karena iblis tidak suka manusia selamat. Iblis mau manusia semuanya mati binasa, dihukum di dalam neraka. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa menerima keselamatan. Jadi disinilah kita melihat jelas bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah. Dan berbagai narasumber yang kami hadirkan, hampir semuanya mengalami hal yang sama. Artinya pada saat mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka aniaya mulai datang, tekanan mulai datang. Bahkan aniaya itu datang dari keluarga sendiri, dari orang-orang terdekat. Bahkan ada yang sampai diceraikan suaminya, ada yang sampai tidak dikasih harta, ada yang sampai ya seperti itulah. Nah, Mbak Nania tadi sudah menyaksikan bagaimana ibunya sampai rambutnya dijambak, sampai luka, ya, karena itu adalah satu proses bagaimana reaksi dunia, ya. Jadi dunia ini sangat marah, dunia ini dikuasai setan, teman-teman, ya. Dunia sangat marah kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti itulah cerita atau kesaksian yang disampaikan oleh Nania Idol yang sudah murtad selama 13 tahun ya, sejak 2009. Kemudian sekitar 7 bulan yang lalu diundang oleh Yusuf Manobulu untuk memberikan kesaksian kenapa dia murtad masuk agama Kristen ya. Dan kita tadi sudah dengarkan lebih kurang cerita yang disampaikan oleh Nania Idol ya di hadapan Yusuf Manobulu, dan itu sebagian cerita yang disampaikannya masuk ke dalam hal-hal yang supranatural ya,
artinya gaib, dan itu tentu kita tidak dapat untuk membuktikan secara ilmiah ataupun menggunakan alat apapun juga ya. Tapi secara umum kita sudah dengarkan tadi bagaimana kisah perjalanannya. Namun di balik itu tentu ada hal-hal lain ya, atau faktor lain yang mempengaruhi kondisi pikiran serta hatinya, sehingga keimanannya di dalam Islam dahulu sampai goyang dan akhirnya menjadi murtad ya. Tentu dia sendiri yang lebih mengetahui secara detailnya. Kemudian yang paling menarik untuk kita perhatikan di sini bukanlah kisah atau cerita yang diutarakan oleh Nania Idol ya, tetapi bagaimana reaksi dari Yusuf Manugulu ketika itu. Dia kelihatannya sangat senang dan gembira, juga sangat yakin ya bahwa Nania Idol ini murtad, sudah dipilih oleh Yesus yang dia anggap sebagai Tuhan. Nah, disinilah pembuktian sebenarnya ya. Apakah benar Yesus itu adalah Tuhan seperti yang diyakini oleh Yusuf Manugulu dan umat Kristen lain ya. Kalau memang dia Tuhan, tentulah orang yang sudah dipilih untuk menjadi pengikutnya, untuk menyembah dirinya, tidak akan dibiarkan lagi lepas ya, dari genggaman tangan Yesus itu sendiri ya. Artinya tidak akan mungkin orang tersebut kembali ke agama lamanya, memeluk agama Islam ya. Nah, ini adalah suatu bukti yang nyata yang tidak bisa dibantahkan ya, karena memang Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala sesuatu kepada siapapun juga ya, termasuk Nania Idol yang barusan kita lihat. Nah, di sini jelas bahwa Yesus tidak mempunyai kuasa apapun ya untuk menentukan jalan kehidupan seseorang ya, dan apalagi untuk urusan akhirat nantinya. Sedangkan di dunia saja dia sudah tidak mampu untuk memelihara atau menjaga Nania Idol ini tetap di Kristen supaya menyembah Yesus tersebut ya. Dan sekarang tentunya Yusuf Manugulu dan rekan-rekan ya, yang selalu setiap hari menampilkan para murtadin, ini tentu menjadi pukulan telak untuk dirinya ya. Harus menerima kenyataan, karena orang yang pernah dihadirkan di channel Yusuf Manugulu untuk memberikan kesaksian dia menjadi murtad, dan ternyata sekarang kembali dibimbing atau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali memeluk agama yang benar, yaitu agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita dapat pembelajaran ya. Yang pertama, bahwa yang menentukan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun dan siapapun juga, karena Tuhan yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita tentu hanya bisa berdoa untuk Nania Idol ya, supaya terus diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqamah di dalam Islam, karena sudah menjadi muslim kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.